Pernahkah kamu merasakan momen kecil yang tiba-tiba membuat dunia terasa lebih pelan? Seorang pria kaya berdiri dalam diam, terpaku pada pantulan sebuah cermin, ketika sosok gadis sederhana terbias di sana tanpa sadar. Tidak ada sapaan, tidak ada perkenalan. Hanya tatapan singkat yang entah kenapa terasa lebih dalam daripada semua pertemuan yang pernah ia alami. Dan sejak detik itu, ada sesuatu yang halus mengalir di dadanya. Sebuah perasaan yang tidak ia mengerti, namun sulit untuk diabaikan. Ayo kita mulai ceritanya. Bagas tidak pernah menyukai tempat bising. Ia terbiasa bekerja di ruangan yang tenang, rapi, harum wangi kayu asli dan kopi hitam yang selalu diseduh asistennya setiap pagi. Namun siang itu, ia berdiri di depan sebuah bengkel kaca kecil di pinggir kota, di daerah yang bahkan sulit ditemukan di aplikasi peta. Di depannya, pintu geser kayu setengah lapuk dibiarkan terbuka, memperlihatkan ruangan penuh debu kaca, serpihan bingkai kayu, gulungan kain amplas, dan kilau pantulan benda bening yang memantul dari berbagai arah. Bengkel itu jauh dari kata nyaman. Tetapi di meja kerjanya, tergeletak kaca meja antik peninggalan ibunya, yang retaknya membuat Bagas merasa kehilangan sesuatu yang lebih besar dari sekadar barang. Ia mencoba memperbaikinya di tempat yang lebih mewah, tetapi tidak ada yang berani menyentuh kaca tua itu terlalu dalam. Hingga seorang kolega menyarankan tempat kecil ini, bengkel yang katanya punya pengrajin kaca berbakat. Bagas melangkah masuk perlahan. Setiap langkah menimbulkan suara gesekan kecil pada lantai yang berdebu. Aroma kayu tua bercampur metal tercium samar. Ia mengusap dada, berusaha menahan rasa tidak kerasan yang muncul sejak pertama kali menurunkan kaca meja antik itu dari mobil. Saat ia hendak memanggil seseorang, terdengar suara dari sudut ruangan. Suara lembut namun jelas, diselingi napas teratur yang terdengar seperti seseorang sedang mengangkat sesuatu yang berat. Sedikit lagi. Ayo, jangan jatuh. Gumam seseorang. Bagas menoleh. Di sana, seorang gadis cantik sedang mengangkat sebuah cermin besar hampir 2 meter tingginya. Cermin itu diputar dengan sangat hati-hati, dan cahaya matahari yang masuk dari celah atap memantulkan kilau lembut yang membuat ruangan yang berantakan itu terlihat seperti panel pertunjukan seni. Gadis itu memakai baju sederhana warna krem dan celana panjang yang dilipat di ujung. Namun gerakannya mantap, tidak terburu. Tangannya kokoh meski tubuhnya tampak ramping. Sesekali ia menoleh ke arah sisi kanan cermin, memastikan pantulannya lurus. Bagas belum sempat berkata apa-apa ketika gadis itu memutar cermin itu lagi. Dan di detik itulah semuanya terjadi. Pantulan wajah Bagas muncul jelas di permukaan cermin yang bening. Mata Bagas yang fokus, rahangnya yang tegas, setelan rapi yang bahkan terasa janggal di bengkel kecil seperti ini. Dan saat pantulan itu muncul, gadis itu ikut menatap ke arah cermin. Tatapan mereka bertemu. Bukan secara langsung. Tidak melalui mata yang saling menatap lurus. Namun lewat pantulan yang merekam banyak hal sekaligus. Cahaya, debu, getaran halus dari kaca, dan dua manusia yang tidak saling mengenal tetapi dipertemukan oleh kebetulan yang terlalu indah untuk diabaikan. Bagas terdiam. Gadis itu ikut terpaku. Matanya membesar sedikit. Sorot matanya jernih. Begitu jernih hingga Bagas merasa seperti ada sesuatu yang menyentuh dadanya. Sebuah ketenangan yang aneh, yang sudah lama tidak ia rasakan sejak ibunya meninggal. Gadis itu cepat memalingkan wajah, seolah baru tersadar bahwa ia memandang terlalu lama. Ia menurunkan cermin itu perlahan, lalu membungkuk kecil dengan wajah memerah. "Maaf, saya tidak lihat ada orang datang," ucapnya pelan. Bagas menarik napas. Suaranya nyaris hilang sejenak. Ia tidak percaya tatapan itu membuatnya kehilangan kata. Bagas, yang biasa mengendalikan puluhan pegawai, memimpin rapat strategis perusahaan raksasa, memberi keputusan besar hanya dengan menggerakkan tangan, kini berdiri terpaku seperti anak kecil yang kehilangan arah. "Tidak apa-apa," jawabnya akhirnya. "Saya hanya menunggu siapa yang bisa saya temui di sini." Gadis itu tersenyum kecil. Senyum yang tidak dibuat-buat. Juga bukan senyum untuk menjilat pelanggan. Senyum itu murni, ringan, seperti tanah yang dicium hujan pertama. "Saya Arimbi," katanya pelan. "Bengkel ini milik ayah angkat saya.
Beliau sedang mengantar pesanan ke pelanggan. Kalau butuh bantuan, saya bisa lihat dulu barangnya. Bagas hanya mengangguk sambil meletakkan kaca meja antik itu di meja. Arimbi mendekat, memeriksa retakan di sisi kiri kaca, mengusap permukaannya dengan gerakan terlatih, kemudian menghela napas panjang. Kacanya tua sekali. Jarang ada yang pakai pola begini sekarang. Katanya lembut. Ini barang berharga, ya? Bagas diam sejenak. Iya, milik ibu saya. Arimbi mengangguk. Kali ini tatapannya lebih lembut. Saya akan coba. Tapi mungkin butuh waktu. Berapa lama? Tanya Bagas. Kalau saya perbaiki retakannya satu persatu, minimal 2 minggu. Jawab Arimbi. Kalau ingin lebih halus, 3 minggu. Tapi saya janji akan hati-hati. Bagas merasa sesuatu menghangat di dadanya. Cara Arimbi berbicara, nada suaranya, ketulusannya, semuanya terasa berbeda. Tidak ada kehati-hatian berlebihan seperti orang yang takut kepada orang kaya. Tidak ada rasa ingin mengambil kesempatan. Justru sebaliknya. Arimbi terlihat seperti seseorang yang menjaga kehormatan pekerjaan kecilnya. Baik, kata Bagas. Saya percaya. Ia tidak tahu dari mana keberanian itu muncul. Biasanya ia akan meminta detail teknis, estimasi biaya, material yang akan digunakan. Tetapi pada Arimbi, kata itu saja sudah cukup. Saat Arimbi mencatat nama Bagas di buku besar yang sampulnya robek, Bagas kembali memandang cermin besar yang tadi ia lihat. Di permukaannya, ia masih bisa melihat sedikit bayangan dirinya. Dan ia teringat bagaimana tatapan mereka bertemu melalui cermin itu. Tatapan yang tidak ia rencanakan. Tatapan yang entah mengapa ia ingin terjadi lagi. Arimbi menutup bukunya dan tersenyum kecil. Kalau nanti mau lihat progresnya, Mas bisa datang kapan saja. Tapi biasanya saya kerja sampai malam. Kerja sampai malam? Tanya Bagas. Arimbi mengangguk. Kaca tidak bisa dikerjakan terburu-buru. Dan bengkel ini sepi kalau sore ke atas. Jadi lebih tenang. Bagas kembali merasakan sensasi aneh itu. Rasa ingin tahu. Rasa ingin berada di tempat yang sama. Rasa ingin melihat kembali bayangan gadis itu di cermin. Baik, katanya perlahan. Saya akan datang. Saat keluar dari bengkel, Bagas berhenti di depan pintu, menoleh sekali lagi. Ia melihat Arimbi kembali mengangkat cermin yang tadi memantulkan wajah mereka. Cermin itu menangkap cahaya sore dan memantulkannya seperti potongan matahari kecil. Dan Bagas tahu, tanpa perlu menyebutkan apapun, bahwa sesuatu telah berubah dalam hidupnya sejak detik itu. Ia tidak tahu apa namanya. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan yang muncul begitu cepat dan begitu halus. Tetapi ia tahu satu hal. Tatapan itu tidak mungkin ia lupakan. Tatapan yang tidak sengaja. Tatapan yang terjadi lewat pantulan cermin. Tatapan yang membuat pria kaya seperti dirinya merasa kecil sekaligus nyaman. Rapuh tetapi damai. Tatapan yang membuatnya ingin kembali ke bengkel esok hari. Dan esoknya lagi. Tanpa ia sadari, ia sudah jatuh sedikit lebih dekat pada sesuatu yang selama ini tidak pernah ia miliki. Sesuatu yang bahkan uang tidak bisa beli. Ketenangan. Dan mungkin, cinta. Sejak hari itu, nama sebuah bengkel kaca kecil di pinggir kota diam-diam menempati sudut baru di kepala Bagas. Di antara rapat dengan klien besar, laporan keuangan, dan grafik pertumbuhan perusahaannya, ada satu gambar yang tidak pernah hilang dari pikirannya. Gambaran seorang gadis dengan baju krem memudar, tangan yang tergores halus oleh serpihan kaca, dan mata yang menatapnya lewat pantulan cermin seperti menembus sesuatu yang selama ini tidak terjangkau oleh siapapun. Namanya Arimbi. Ia mengulang nama itu pelan-pelan ketika menuruni lift di kantornya, seolah sedang mencoba rasa dari setiap suku kata. Dalam kepala Bagas yang biasa dipenuhi angka, nama itu terdengar lembut, seperti alunan lagu yang tidak ia kenali tetapi secara ajaib menghibur. Keesokan harinya, Bagas berusaha melupakan keinginan aneh yang muncul sejak pulang dari bengkel. Ia duduk di ruang rapat utama, mendengarkan presentasi tentang rencana ekspansi armada pengiriman. Slide demi slide berganti di layar besar. Angka melonjak,
grafik menanjak. Kata-kata penuh optimisme melayang di udara. Namun entah mengapa, di sela-sela semua itu, ia justru teringat pantulan wajahnya di cermin bengkel yang kusam. Terbayang debu yang melayang di udara, suara gesekan kaca yang digeser, dan suara lembut Arimbi saat berkata bahwa kaca tua milik ibunya akan ia perbaiki dengan hati-hati. Asal diberi waktu, begitu katanya. Bagas menghela napas dalam, membuat beberapa orang di meja rapat menoleh tanpa berani bertanya. Ia mengangguk kecil, pura-pura memahami penjelasan yang bahkan tidak sepenuhnya ia dengarkan. Setelah rapat berakhir, asistennya mendekat membawa beberapa berkas. Pak Bagas, ini data revisi biaya operasional dan beberapa draft kerjasama baru. Nanti saya jadwalkan meeting dengan calon mitra di Surabaya minggu depan, ucap asistennya. Bagas menerima berkas itu, namun pikirannya masih melayang. Nanti siang jadwalkan saya keluar sebentar, katanya tanpa menjelaskan alasan. Asisten itu mengerutkan kening sesaat. Bapak ada keperluan di mana? Pak, keluar kota sebentar, jawab Bagas sekenanya. Tidak jauh. Ia tidak menjelaskan apapun, dan asisten itu tidak berani bertanya lebih banyak. Di dalam hati, Bagas sendiri tahu bahwa kalimatnya barusan terdengar sangat mengada-ada. Ia tidak punya agenda resmi di luar kota hari itu. Satu-satunya tujuan yang terlintas adalah sebuah bengkel yang bahkan namanya tidak terpampang jelas. Hanya tulisan lusuh di papan kayu kecil di pinggir jalan. Menjelang siang, Bagas duduk di balik kemudi mobilnya. Ia jarang menyetir sendiri akhir-akhir ini, tetapi hari itu ia menolak sopir. Jalanan berbelok-belok menuju pinggiran kota cukup macet, tetapi ia justru merasa aneh, seperti sedang kabur sebentar dari batasan hidupnya sendiri. Setibanya di depan bengkel, Bagas mematikan mesin mobil dan menarik napas. Sejenak, ia merasa ragu. Apa yang akan ia katakan nanti mengaku sengaja datang hanya untuk melihat proses perbaikan kaca 70%, ia bahkan tahu tidak ada istilah itu. Atau pura-pura mengecek apakah kaca meja antik itu aman. Ia sudah berulang kali berkata ia percaya. Namun langkahnya keburu maju. Pintu bengkel setengah terbuka seperti kemarin. Dari dalam terdengar bunyi ketukan halus, bukan ketukan mesin, tetapi bunyi kayu dan logam yang saling beradu pelan. Bagas mendorong pintu lebih lebar dan masuk dengan hati-hati. Arimbi sedang duduk di lantai dekat jendela, menghadap sebuah bingkai kayu yang belum diberi kaca. Sinar matahari menimpa sisi wajahnya, membuat keringat di pelipisnya berkilau. Ia sedang mengamplas sudut-sudut bingkai dengan telaten, sesekali mengangkatnya ke arah cahaya untuk memastikan permukaan kayu cukup halus. Bagas berdiri beberapa detik tanpa bersuara. Ada sesuatu yang hangat menjalari dadanya melihat pemandangan sesederhana itu. Seorang gadis yang begitu menyatu dengan pekerjaannya, bukan demi gengsi, bukan demi pujian, melainkan karena ia menghargai apa yang ada di tangannya. Arimbi, panggil Bagas akhirnya. Gadis itu menoleh, sedikit terkejut, lalu buru-buru bangkit. Ia mengelap tangannya di kain lap yang tergantung di pinggangnya. Mas Bagas, ucapnya. Cepat sekali kembali. Kacanya belum selesai. Maaf sekali. Bagas berkedip. Tentu saja. Alasan paling masuk akal yang bisa ia pakai adalah mengecek kaca meja antiknya. Namun ketika Arimbi langsung mengira kedatangannya karena itu, Bagas mendadak merasa kikuk. Saya tidak kesini untuk menagih hasil perbaikan, ujarnya cepat. Saya hanya lewat. Arimbi mengangkat alis, seolah sedang mencoba memproses kalimat itu. Ia melirik sedikit keluar, ke arah jalan sempit yang tadi dilalui mobil Bagas. Jalan itu buntu di ujung, hanya berakhir di deretan rumah petak dan sebuah warung kecil. Mas lewat jalur mana? Tanya Arimbi perlahan. Soalnya, jalan di sini bukan jalur utama. Biasanya orang ke sini memang sengaja. Bagas terdiam. Ia tahu alasan yang ia ucapkan barusan sangat rapuh. Jalan di depan bengkel memang bukan jalan orang lewat. Justru bengkel itu seperti titik terakhir sebelum semua hal berhenti. Tetapi Bagas tetap berusaha terlihat tenang. Saya sedang melihat-lihat area sini untuk kemungkinan gudang baru, katanya, mencoba terdengar meyakinkan. Perusahaan saya bergerak di bidang pengiriman.
Saya butuh tempat untuk menyimpan barang sementara. Arimbi mengangguk pelan, meski sorot matanya tampak masih menyimpan tanda tanya. Begitu ya? Saya tidak tahu soal itu. Saya jarang keluar kawasan sini. Bagas mengangguk, lalu melangkah mendekat ke meja tempat beberapa lembar kaca kecil tertata rapi. Kamu kerja sendirian hari ini? Tanyanya. Lagi keluar, jawab Arimbi singkat. Ayah angkat saya ke rumah pelanggan yang biasa pesan kaca etalase tiap bulan. Jadi saya yang jaga bengkel. Bagas memerhatikan jari-jari Arimbi yang sedikit memerah karena amplas. Ada goresan baru yang tampak belum lama mengering. Kamu tidak pakai sarung tangan. Arimbi tertawa kecil. Kalau pakai sarung tangan, saya tidak bisa merasakan tekstur kayu dengan jelas. Nanti hasilnya tidak halus. Kalau terluka bagaimana? Bagas tampak tidak puas dengan jawaban itu. Arimbi menatapnya sebentar, lalu menunduk. Luka kecil bisa sembuh. Yang penting hasil kerja tidak mengecewakan orang, katanya pelan. Kata-kata itu menghantam Bagas lebih dalam dari yang ia duga. Di dunia yang ia tinggali, ketakutan kehilangan klien, tekanan untuk terus tumbuh, dan tuntutan agar selalu sempurna sering membuatnya lupa pada hal-hal sederhana. Ia sudah lama tidak bertemu dengan seseorang yang bekerja bukan untuk mengejar pengakuan, tetapi untuk menjaga kehormatan diri sendiri. Kalau begitu, biarkan saya setidaknya membawa perban dan obat antiseptik lain kali, ucap Bagas tanpa sadar. Arimbi menoleh cepat, tampak kaget. Tidak perlu, Mas, jawabnya. Saya sudah biasa. Lagi pula, bengkel ini punya kotak obat kecil, walaupun isinya tidak lengkap. Bagas ingin berkata sesuatu, tetapi menahannya. Ia tidak ingin terlihat berlebihan. Ia tidak ingin membuat gadis itu merasa sedang dikasihani. Ia sudah bisa menebak, dari cara Arimbi menatap, bahwa gadis ini tidak nyaman ketika ditempatkan pada posisi lemah. Kalau begitu, setidaknya saya boleh lihat perkembangan perbaikan kaca meja ibu saya. Bagas mencari alasan baru. Boleh, jawab Arimbi. Ia berjalan menuju meja kerja di sudut bengkel. Di sana, kaca meja antik itu terbentang di atas alas kayu tebal. Retakan di sisi kiri masih jelas. Namun di sekelilingnya sudah ada garis-garis halus yang tampak seperti sedang dikupas pelan. Arimbi menunjuk bagian tertentu. Ini retakannya. Jelasnya. Saya sedang mengikis sedikit bagian pinggir, lalu menambahkan lapisan pelindung supaya garis retaknya tidak menyebar. Tapi saya tidak akan mengubah pola utamanya. Kalau diubah, itu bukan lagi kaca yang sama. Bagas memandang kaca itu lama. Setiap garis, setiap bekas goresan usia, mengingatkannya pada suara ibunya yang dulu sering menata bunga di atas meja itu. Ada satu sudut di mana ibunya suka meletakkan vas kecil berisi bunga mawar putih. Bagas hampir bisa mencium kembali aroma bunga itu hanya dengan melihat kaca ini. Terima kasih, ucapnya pelan, karena mau mengerjakannya. Arimbi tersenyum kecil. Saya justru yang terima kasih sudah percaya pada bengkel kecil seperti ini. Kamu tidak pernah berpikir untuk bekerja di tempat yang lebih besar? Tanya Bagas spontan. Bakatmu bisa dipakai di perusahaan interior mewah misalnya. Arimbi menggeleng. Saya tidak punya ijazah apa-apa. Jawabnya jujur. Dan saya tidak pandai bicara. Saya lebih nyaman bekerja dengan tangan. Ia diam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. Lagi pula, bengkel ini satu-satunya tempat yang saya punya. Saya dibesarkan di sini. Saya belajar melihat dunia dari pantulan kaca-kaca yang datang dan pergi. Bagas merasakan sesuatu menegang di dadanya. Dari pantulan kaca. Arimbi mengangguk. Iya, kadang orang datang dengan wajah lelah, marah, atau sedih. Saat mereka berdiri di depan cermin untuk mengecek hasil pekerjaan kami, saya suka melihat pantulan mereka. Ada yang menatap dirinya sendiri lama-lama. Ada yang cepat pergi. Ada yang tersenyum lega. Ada juga yang tampak makin hancur. Bagas menatapnya. Menurutmu pantulanku seperti apa? Pertanyaan itu meluncur begitu saja, tanpa filter. Arimbi tampak sedikit terkejut, namun tidak tergesa-gesa menjawab.
Ia menatap cermin besar yang tadi ia putar kemarin. Cermin itu kini bersandar pada dinding, menunggu dipoles. Kemarin, ucap Arimbi perlahan. Saat Mas pertama kali muncul di pantulan cermin itu, saya melihat seseorang yang rapi, dingin, dan kelihatan sangat sibuk. Tapi, di mata Mas ada sesuatu yang kosong. Bagas tertegun. Kosong. Arimbi mengalihkan tatapannya, seolah ragu dengan ucapannya sendiri. Maaf, mungkin saya salah. Saya hanya pengrajin kaca. Saya bukan orang yang pandai membaca orang lain. Namun bagi Bagas, kalimat itu justru terasa sangat benar. Kosong. Ia sering memikirkan kata itu beberapa tahun terakhir. Di balik rapat yang padat dan keberhasilan yang terus meningkat, ada ruang kosong yang tidak pernah terisi. Ia hanya tidak menyangka, seorang gadis yang baru ia kenal satu hari bisa melihatnya begitu cepat melalui pantulan cermin. Mungkin kamu tidak sepenuhnya salah, kata Bagas lirih. Hening sejenak menyelimuti bengkel. Hanya suara jam dinding tua dan bunyi sepeda yang lewat di luar yang terdengar. Bagas menatap sekeliling, mencoba mengalihkan perhatiannya. Di dinding, beberapa cermin kecil dengan berbagai bentuk tergantung tanpa pola. Ada yang lingkaran, ada yang oval, ada yang persegi dengan sudut sedikit melengkung. Sebagian bingkai kayunya sederhana, sebagian dihiasi ukiran. Ini semua kamu yang kerjakan? Tanya Bagas. Sebagian, jawab Arimbi. Sebagian lagi karya ayah angkat saya. Tapi belakangan beliau sering sakit pinggang. Jadi yang mengangkat kaca dan mengerjakan detail halus, saya yang ambil alih. Bagas menatapnya lebih dalam. Makin ia mendengar cerita Arimbi, makin banyak hal yang ingin ia tahu. Namun ia tahu batas. Ia tidak ingin menginterogasi, tidak ingin terlihat seperti orang kaya yang tiba-tiba ingin tahu semua tentang hidup orang lain. Kalau suatu hari tempat ini tidak ada lagi, kamu mau bekerja di mana? Pertanyaan itu meluncur sebelum Bagas sempat menahannya. Arimbi terdiam. Sorot matanya meredup sesaat. Ia melirik ke arah dokumen yang terlipat di sudut meja. Selembar kertas bersampul coklat yang tadi tidak Bagas perhatikan. Arimbi segera menggeser kertas itu ke bawah tumpukan kayu. Entahlah, jawabnya pendek. Saya tidak pernah memikirkan sejauh itu. Yang saya tahu, selama pintu bengkel ini masih bisa dibuka setiap pagi, saya akan terus mengerjakan kaca-kaca yang datang. Bagas menangkap perubahan nada di suara Arimbi. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Namun Bagas memilih diam. Ia belum punya hak untuk masuk ke wilayah itu. Kalau begitu, saya akan sering datang, ucap Bagas tiba-tiba. Supaya saya tahu pintu bengkel ini masih dibuka setiap hari. Arimbi menatapnya bingung. Untuk apa sering datang ke sini Mas, bukan orang yang punya waktu luang. Bagas tersenyum tipis. Mungkin saya butuh cermin baru untuk kantor saya. Atau kaca baru untuk rumah saya. Atau, mungkin saya hanya butuh melihat pantulan diri saya sendiri di tempat yang tidak menuntut apa-apa. Arimbi mengerutkan kening. Saya tidak mengerti. Dan kamu tidak perlu mengerti sekarang, jawab Bagas. Yang penting, selama kamu masih di sini, saya tahu ada satu tempat di kota ini yang menyimpan kejujuran di permukaan kacanya. Gadis itu menunduk. Wajahnya memerah pelan. Ia tidak terbiasa dengan kata-kata seperti itu. Apalagi keluar dari seorang pria yang jelas hidup di dunia yang berbeda dengannya. Namun di dasar hatinya, ada sesuatu yang hangat, yang membuatnya sejenak melupakan tumpukan tagihan di rumah dan kekhawatiran lain yang sering datang menjelang malam. Suara motor berhenti di depan bengkel memecah momen itu. Seorang pria setengah baya dengan tubuh agak bungkuk masuk sambil mengangkat karung kecil berisi beberapa potongan kaca. Rim, tolong bantu Bapak turunkan di belakang, panggilnya. Oh, ada tamu ya? Arimbi cepat berbalik. Ini Mas Bagas. Pak? Beliau pemilik kaca meja antik yang kemarin itu. Pria itu menyodorkan tangan. Saya Mahmud. Terima kasih sudah mempercayakan barang berharga ke bengkel kecil kami. Bagas menjabat tangan Mahmud dengan hangat. Di matanya, ia melihat kelelahan, tetapi juga kebanggaan. Saya yang berterima kasih. Kaca ini penting untuk saya. Mahmud tersenyum.
Kalau begitu, kami akan jaga sebaik mungkin. Arimbi yang mengerjakannya. Tangannya paling halus di sini. Bagas melirik sekilas ke arah Arimbi, yang tampak malu-malu. Saya percaya, ujarnya pelan. Hari itu, Bagas tidak lama di bengkel. Ia berpamitan dengan sopan, menjanjikan akan datang lagi beberapa hari ke depan. Namun saat mobilnya bergerak menjauh di jalan sempit itu, satu hal jelas baginya. Ia tadi datang tanpa alasan yang jelas. Dan kini, ia sudah punya 1000 alasan untuk kembali. Bukan hanya karena kaca meja antik ibunya. Bukan hanya karena cermin-cermin yang memantulkan wajahnya. Tetapi karena di tempat kecil itu, di antara debu dan serpihan kaca, ia menemukan seseorang yang mampu melihat kekosongan di dalam dirinya hanya dari pantulan cermin. Seseorang yang bekerja dengan hati, bukan dengan topeng. Seseorang bernama Arimbi. Dan tanpa ia sadari, setiap kilometer yang menjauhkan mobilnya dari bengkel itu justru mendekatkan hatinya pada satu kenyataan baru. Ia, Bagas, bos kaya yang selama ini merasa hidupnya sudah lengkap, mulai jatuh cinta. Bukan karena sengaja, tapi karena sekali saja ia menatap seorang gadis miskin di pantulan cermin. Dan tatapan itu tidak mau pergi dari ingatannya. Siang itu matahari terasa lebih terik dari biasanya. Cahaya menembus celah atap bengkel yang telah berumur puluhan tahun, menciptakan bayangan garis-garis tipis di lantai yang dipenuhi serpihan kayu dan debu kaca. Arimbi duduk bersila di depan sebuah lembaran kaca besar yang baru datang pagi tadi. Kaca itu harus segera dipotong sesuai pesanan pelanggan. Namun kualitas permukaannya tidak merata sehingga ia harus memeriksa ulang bagian tepinya satu persatu. Arimbi mengusap permukaan kaca dengan kain lembut, lalu menempelkan telapak tangannya secara perlahan. Tangannya sudah terbiasa dengan dingin kaca, teksturnya yang halus, dan bahaya dari pecahan kecil yang hampir tidak terlihat. Namun hari itu ia merasa sedikit lelah. Sudah 2 malam berturut-turut ia bekerja hingga larut untuk menyelesaikan pesanan bingkai cermin agar bengkel mendapatkan pemasukan tambahan. Sedikit lagi, gumam Arimbi sambil menekan bagian kaca yang retak halus. Ayo bertahan, jangan pecah. Tetapi kaca itu tetap kaca. Ia tidak selalu bisa dipaksa patuh. Ketika Arimbi mendorong sedikit terlalu kuat untuk menggeser posisinya, terdengar bunyi kecil seperti bisikan yang patah. Kraak. Potongan kecil kaca retak dan pecah, meluncur jatuh dan menyayat kulit telapak tangan Arimbi. Gadis itu menahan napas seketika, menatap merah yang muncul pelan di ujung jari. Namun ia tidak sempat merespons lebih jauh ketika lembaran kaca besar itu mulai bergeser tidak stabil, seperti ingin roboh ke depannya. Refleks Arimbi mengangkat kedua tangannya untuk menahan kaca besar itu agar tidak jatuh ke lantai. Ia tahu betul jika kaca sebesar itu pecah, bukan hanya berbahaya, tetapi kerugiannya bisa membuat bengkel bekerja 2 minggu tanpa pemasukan. Namun kekuatannya tidak cukup. Kaca itu terlalu berat. Jari-jari tangannya sudah mulai bergetar. Jangan jatuh, desisnya dengan panik. Di saat yang sama, suara langkah tergesa-gesa terdengar dari pintu bengkel. Arimbi. Bagas muncul. Napasnya terengah, entah karena berlari atau karena ketakutan yang tiba-tiba menyergap saat melihat bagaimana kaca besar itu nyaris menimpa tubuh gadis itu. Tanpa pikir panjang, Bagas melesat maju dan menahan sisi kaca lain. Untuk beberapa detik, keduanya menahan kaca itu bersama-sama. Arimbi di sisi kanan, Bagas di sisi kiri. Nafas mereka sama-sama berat, tangan bergetar. Namun kaca itu akhirnya berhasil mereka condongkan perlahan ke dinding sampai berdiri dengan stabil. Bagas memejamkan mata sejenak, merasakan tubuhnya dipenuhi adrenalin. Ketika ia membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah tangan Arimbi. Ada darah. Arimbi, ujarnya dengan suara rendah namun tegas. Kamu terluka. Arimbi menarik tangannya spontan, menyembunyikannya di belakang punggung. Tidak apa-apa, katanya cepat. Cuma gores kecil. Bagas menatapnya tajam. Gores kecil apa kalau berdarah seperti itu? Arimbi tersenyum tipis, mencoba terlihat biasa saja. Saya sudah sering. Saya tidak apa-apa. Namun Bagas tidak bisa menerima jawaban itu.
Ia meraih pergelangan tangan Arimbi dengan hati-hati, tidak memaksa, hanya memberi ruang untuk gadis itu menarik kembali jika ia ingin. Tetapi Arimbi tidak menarik diri. Ia membiarkan Bagas melihat luka itu. Darah merah segar muncul dari sayatan halus yang cukup dalam. Bagas menahan napas, bukan karena jijik, tetapi karena merasa bersalah melihat luka itu terjadi saat ia seharusnya bisa lebih cepat datang. "Mari kita bersihkan," katanya lembut. "Mas Bagas, tidak perlu. Saya bisa sendiri," jawab Arimbi, mencoba menarik tangannya kembali. "Tidak," ucap Bagas, suara lembutnya mengandung ketegasan. "Izinkan saya membantu." Nada itu membuat Arimbi berhenti menolak. Ada sesuatu pada tatapan Bagas yang membuatnya sulit membantah. Ketulusan itu terasa jelas. Tidak ada belas kasihan yang menjatuhkan. Tidak ada sikap merendahkan. Hanya kepedulian yang begitu tidak biasa datang dari seseorang sekelas Bagas. Bagas menarik kursi kecil lalu mendudukkan Arimbi perlahan. Ia mencari kotak obat bengkel, yang ternyata benar seperti yang pernah Arimbi bilang. Isinya tidak lengkap. Hanya ada beberapa plester kecil, kapas yang sudah menipis, dan botol alkohol yang hampir habis. Bagas menghela napas, lalu duduk berlutut di lantai di depan Arimbi. Tangannya yang besar dan terlihat kokoh bergerak sangat hati-hati saat membersihkan luka itu. Arimbi memperhatikan Bagas dengan bingung, tidak mengerti kenapa pria kaya seperti dia mau melakukan hal yang begitu sederhana namun begitu rendah hati. "Kenapa Mas melakukan ini?" tanya Arimbi akhirnya, suaranya lirih. Bagas mengangkat wajahnya, menatap Arimbi. "Karena kalau saya datang 5 detik lebih cepat, mungkin tanganmu tidak akan terluka." Arimbi terpaku. Kata-kata itu seperti menembus lapisan yang selama ini ia pakai untuk melindungi dirinya. Tidak ada orang yang pernah berbicara seperti itu padanya. Bagas kembali menunduk, fokus pada luka Arimbi. "Kamu harus lebih hati-hati. Kaca tidak selalu bisa ditebak. Kalau kamu terluka lagi, saya tidak tahu apakah saya bisa lihat itu tanpa merasa bersalah." Arimbi tidak mampu menjawab. Bibirnya bergerak, namun tidak ada suara yang keluar. Ia hanya memperhatikan cara Bagas bekerja. Lembut, teliti, dan penuh perhatian. Tidak seperti bos besar. Tidak seperti pria kaya yang terbiasa diperhatikan, bukan memperhatikan. "Sudah," kata Bagas setelah beberapa menit. "Tidak parah, tapi harus ditutup. Dan tolong, lain kali pakai sarung tangan." Arimbi tersenyum kecil. "Kalau pakai sarung tangan, saya tidak bisa merasakan teksturnya dengan jelas." Bagas menatap matanya. "Kalau begitu, saya yang akan bawakan sarung tangan yang teksturnya tipis tapi tetap aman." Gadis itu terkekeh pelan. "Mas tidak perlu repot." "Saya tidak merasa repot," jawab Bagas sambil merapikan perban. "Saya justru merasa ingin kembali lagi untuk memastikan kamu tidak terluka." Arimbi terdiam. Kata-kata itu terlalu jujur, terlalu langsung, terlalu menggetarkan sesuatu yang sudah lama ia simpan rapat. Ketika Bagas berdiri, ia menatap cermin besar yang tadi hampir jatuh. Permukaannya memantulkan bayangan mereka berdua. Di pantulan itu, Bagas melihat dirinya sedang membungkus pergelangan tangan Arimbi. Gerakan itu sederhana, tetapi di pantulan cermin, gerakan itu terlihat seperti sesuatu yang jauh lebih berarti. Arimbi mengikuti arah tatapan Bagas. "Cermin itu memang suka memantulkan hal-hal yang tidak kita sadari," katanya pelan. Bagas mendekati cermin itu, meraba permukaannya dengan ujung jarinya. "Waktu pertama kali kita bertemu lewat pantulan ini, saya merasa melihat sesuatu yang berbeda pada diri saya sendiri." Arimbi memiringkan kepalanya. "Melihat apa?" "Seorang pria yang ingin kembali mengenal hidupnya," jawab Bagas. "Dan kamu ada di dalam pantulan itu." Arimbi menunduk. Wajahnya merona. Tidak ada yang pernah mengatakan hal seperti itu padanya. Ia merasa jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Tiba-tiba, suara mesin motor terdengar dari luar. Mahmud, ayah angkat Arimbi, muncul sambil membawa beberapa potongan kayu. "Rim, bantu bapak angkat ini ke belakang." "Ya," katanya. Arimbi hendak bangkit,
Tapi Bagas menahan pelan bahunya. Tidak usah. Kamu istirahat dulu. Mahmud memperhatikan luka di tangan Arimbi. Kamu terluka lagi, Rim. Arimbi tersenyum kecil. Tadi pecahan kaca. Pak, sudah dibantu Mas Bagas. Mahmud memandang Bagas penuh rasa hormat. Terima kasih banyak. Nak, tidak banyak orang kota mau repot-repot menolong begini. Bagas hanya mengangguk sopan, tetapi hatinya terasa penuh. Ia memandang lagi pantulan di cermin besar itu, melihat dirinya berdiri dekat Arimbi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bagas merasa pantulannya menunjukkan seseorang yang ingin ia kenal lebih jauh. Seseorang yang bukan hanya bos kaya yang dihormati, namun pria biasa yang menemukan ketenangan di tempat yang tidak terduga. Di bengkel kecil, di antara serpihan kaca, di balik tatapan seorang gadis yang bahkan tidak tahu bahwa ia sedang menyembuhkan sesuatu yang sudah lama pecah dalam diri Bagas. Dan di antara pantulan-pantulan itu, cinta mulai tumbuh. Diam-diam, perlahan, namun pasti. Sejak kejadian kaca hampir jatuh dan tangan Arimbi terluka, Bagas tidak bisa berhenti memikirkan bengkel itu. Ia duduk di ruang kerjanya yang luas, ditemani aroma kopi mahal dan pemandangan gedung-gedung tinggi, tetapi pikirannya bukan pada laporan bulanan, bukan pula pada strategi ekspansi bisnis. Pikirannya kembali pada suara kaca yang retak, pada ekspresi Arimbi yang menahan sakit namun tetap tersenyum, dan pada pantulan cermin besar yang menyatukan mereka dalam momen yang tidak direncanakan. Ia menatap layar komputer yang menampilkan proposal penting, tetapi huruf-huruf itu tampak kabur. Setiap kali ia mencoba fokus, bayangan tangan Arimbi yang tergores muncul begitu nyata. Bagas mengusap wajahnya. Ia tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Ia sudah bertemu banyak orang, menghadiri banyak rapat, menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan besar, tetapi tidak ada satupun dari segala rutinitas itu yang mengguncangkan pikirannya seperti pertemuannya dengan Arimbi. Lalu tiba-tiba sebuah ide muncul. Sebuah alasan yang terdengar cukup masuk akal. Cermin. Ia membutuhkan cermin baru untuk ruang kerjanya. Atau setidaknya, itu alasan paling sederhana untuk kembali ke bengkel tanpa terlihat terlalu jelas. Bagas memijit dagunya. Ruang kerjanya memang memiliki satu cermin kecil di sudut, tetapi tidak ada salahnya memasang cermin yang lebih besar dan berkualitas baik. Ia bisa menyebut bahwa cermin itu untuk mengecek pencahayaan ruangan atau sebagai elemen dekorasi interior. Itu alasan profesional. Tidak ada yang mencurigakan. Namun jauh di dalam hatinya, Bagas tahu alasan itu hanyalah jembatan agar ia bisa bertemu lagi dengan gadis yang tatapannya membuatnya merasa dilihat. Bukan sebagai bos kaya, bukan sebagai pria yang selalu tampak kuat, tetapi sebagai manusia yang rapuh dan nyata. Tanpa berpikir panjang, Bagas mengambil jaketnya dan meninggalkan kantor. Ia mengabaikan tatapan bingung para staf yang melihat bos besar keluar tanpa pengawalan dan tanpa jadwal resmi. Perjalanan menuju bengkel kecil itu terasa lebih cepat hari ini. Bagas bahkan tidak menyadari kemacetan yang biasanya membuatnya kesal. Ia hanya berpikir bagaimana ia akan menyampaikan keinginannya tanpa terlihat terlalu terburu-buru. Saat ia tiba, pintu bengkel setengah terbuka seperti biasa. Suara gesekan kayu dan bunyi halus kaca disusun terdengar dari dalam. Bagas mendorong pintu perlahan. Di sana, seperti yang ia bayangkan, Arimbi sedang bekerja. Duduk di lantai, tangannya memegang kuas kecil untuk mengoleskan cairan pelapis bingkai. Wajahnya serius, fokus, dan tampak begitu berdamai dengan pekerjaannya. Ketika mendengar langkah Bagas, Arimbi sontak menoleh. Matanya membesar sedikit. Lalu sebuah senyum kecil muncul. Senyum yang tidak disengaja. Senyum yang membuat Bagas merasakan sesuatu di dadanya menghangat tanpa permisi. Mas Bagas, kata Arimbi. Datang lagi. Bagas mengangguk. Iya, saya ingin memesan sesuatu. Arimbi bangkit pelan, menepuk tepian celananya agar debunya jatuh. Pesan apa, Mas? Bagas menarik napas. Saya ingin cermin. Ukuran besar. Untuk ruang kerja saya. Arimbi tampak terkejut. Ruang kerja, Mas? Iya.
Apa Mas yakin ingin pesan di tempat kecil seperti ini banyak pengrajin mahal yang bisa membuat cermin mewah untuk kantor besar? Bagas menatapnya lama. Tatapan itu membuat Arimbi salah tingkah. Kalau saya ingin cermin yang mewah, saya memang bisa pergi ke tempat lain, ujar Bagas tenang. Tapi saya ingin cermin yang dibuat oleh kamu. Arimbi menunduk cepat. Wajahnya memerah, entah karena panas atau karena kalimat itu terlalu langsung. Saya hanya pengrajin sederhana, gumamnya. Hasil saya tidak seperti yang biasa orang kantor pakai. Bagas menggeleng. Saya tidak butuh cermin yang menyombongkan diri. Saya butuh cermin yang jujur. Dan saya melihat cermin yang kamu buat, memantulkan itu semua. Arimbi terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Kata-kata Bagas terlalu lembut, terlalu dalam untuk diterima begitu saja. Tidak ada orang yang pernah memuji pekerjaannya dengan cara seperti itu. Biasanya orang hanya bertanya soal harga murah atau ketahanan material, bukan tentang kejujuran dalam pantulan. Saya bisa buatkan. Akhirnya Arimbi berkata pelan. Tapi butuh waktu. Saya tidak terburu, sahut Bagas. Saya hanya ingin kamu yang mengerjakannya. Arimbi mengangguk, lalu mulai mencatat detail ukuran di buku kerjanya. Ia berusaha bersikap profesional, tetapi hatinya terasa tidak stabil. Mengapa pria seperti Bagas memperhatikan hal-hal kecil sepertinya? Mengapa ia mau memesan cermin dari bengkel kecil yang bahkan tidak punya reputasi tinggi? Mengapa ia mau datang tanpa alasan resmi? Arimbi menutup bukunya. Saya akan buatkan desainnya dulu. Kalau Mas mau lihat sketsanya besok atau lusa, Mas bisa kemari lagi. Bagas tersenyum tipis. Saya akan datang besok. Arimbi mengerjap. Besok Mas sibuk, kan? Mungkin, jawab Bagas. Tapi saya akan tetap datang. Hening beberapa detik. Arimbi menunduk, memainkan ujung pensil di tangannya. Mas, sebenarnya ada perlu lain selain cermin ini. Bagas terpaku. Pertanyaan itu seperti menghentikan napasnya. Ia tahu apa maksudnya. Arimbi bukan gadis bodoh. Ia pasti merasakan kehadiran Bagas yang terlalu sering datang. Terlalu cepat kembali. Terlalu perhatian pada hal-hal kecil. Dan Arimbi bukan tipe orang yang suka pura-pura tidak tahu. Bagas akhirnya menjawab dengan jujur, meski tidak sepenuhnya. Saya datang karena cermin itu. Tapi saya juga datang karena saya ingin melihat bagaimana kamu bekerja. Arimbi menatapnya. Lama. Ada sesuatu di matanya yang berubah. Lebih lembut, tetapi juga lebih waspada. Mengapa Mas ingin melihat saya bekerja? Bagas menghela napas. Ia tidak bisa berkata bahwa ia jatuh cinta. Itu terlalu cepat, terlalu kasar, terlalu berlebihan. Namun ia juga tidak ingin berbohong. Karena kamu membuat benda yang memantulkan banyak hal, katanya pelan. Termasuk diri saya sendiri. Dan saya belum pernah merasa tenang melihat pantulan diri saya di tempat manapun, kecuali di bengkel ini. Kalimat itu membuat jantung Arimbi berdebar. Ia merasa dadanya panas. Ia tahu Bagas tidak sedang menggombal. Caranya bicara terlalu tulus untuk disengaja. Namun ia juga menyadari sesuatu. Niat Bagas bisa saja murni. Namun dunia tidak selalu seramah itu. Jika ada orang melihat pria kaya seperti Bagas sering datang ke bengkel kecil milik mereka, rumor bisa muncul. Banyak hal bisa salah. Dan jika itu terjadi, bukan hanya dirinya yang terkena dampaknya. Tetapi juga bengkel ini, ayah angkatnya, pekerjaan yang selama ini mereka pertahankan dengan susah payah. Arimbi menelan ludah. Berat. Mas Bagas, saya senang Mas datang. Tapi, saya juga takut. Takut kalau orang salah paham. Bagas menatapnya dalam. Biarkan orang bicara. Mereka tidak tahu apa-apa. Orang tidak perlu tahu apa-apa untuk menyakiti kami, jawab Arimbi lirih. Bagas terdiam. Ia tahu gadis itu benar. Dunia ini sering tidak adil untuk orang kecil. Sekali gosip muncul, sekali saja ada kesalahpahaman kecil, bengkel ini bisa kehilangan pelanggan. Bagas mendekat selangkah. Kalau kamu mau saya datang hanya saat sepi, saya bisa.
Kalau kamu mau saya tidak terlalu lama di sini, saya bisa. Apapun yang kamu butuhkan agar tidak tersakiti, katakan saja. Saya akan melakukannya. Arimbi menatap Bagas dengan mata yang perlahan melembut. Kenapa Mas melakukan semua ini? Bagas menahan napas sesaat. Ia memandang tangan Arimbi yang terbalut perban, lalu memandang cermin besar yang berdiri di dinding. Lalu, kenapa dulu kamu menatap saya lewat pantulan cermin itu begitu lama? Ucapnya pelan. Arimbi membeku. Ada kejujuran di pertanyaan itu. Kejujuran yang membuat dadanya terasa rapuh. Ia tidak pernah menyangka bahwa momen singkat itu, tatapan lewat cermin pada hari pertama, tertangkap dalam ingatan Bagas. Arimbi tersenyum kecil. Malu. Saya tidak tahu. Mungkin saya melihat sesuatu yang berbeda di mata Mas. Kebetulan, kata Bagas. Saya juga melihat sesuatu yang berbeda di matamu. Mereka terdiam lama. Tidak canggung, tidak berlebihan. Hanya hening yang nyaman. Bagas akhirnya melangkah mundur. Saya pergi dulu. Besok saya kembali lihat sketsanya. Arimbi mengangguk. Baik. Hati-hati di jalan. Bagas menoleh sekali lagi sebelum keluar. Di pantulan cermin besar itu, ia melihat dirinya dan Arimbi berdiri di ruangan yang sama. Dan untuk sesaat, ia merasa seolah dunia yang kacau ini menjadi sedikit lebih sederhana. Dan sedikit lebih hangat. Hujan turun sejak pagi, membuat udara terasa lebih dingin dari biasanya. Jalanan menuju bengkel kaca dipenuhi genangan air, dan aroma tanah basah menyelusup masuk dari sela-sela bangunan yang rapuh. Di dalam bengkel, Arimbi bekerja lebih lambat hari itu. Tangannya masih agak sakit ketika menggenggam amplas atau mengangkat bingkai kayu. Namun seperti biasa, ia menolak berhenti. Sejak Bagas memesan cermin besar, Arimbi menghabiskan lebih banyak waktu untuk menggambar sketsa, memilih bahan terbaik, dan memutuskan pola ukiran. Ia ingin cermin itu sempurna. Bukan karena pemesannya seorang bos besar. Bukan karena ia takut mengecewakan. Tetapi karena cermin itu terasa penting. Ada sesuatu yang berubah sejak Bagas datang. Tidak pernah ada orang yang menatap Arimbi seperti Bagas menatapnya. Tidak pernah ada yang memahami dunia kecilnya lewat pantulan cermin. Dan yang lebih aneh, tidak pernah ada yang membuatnya gugup hanya dengan menyebut dirinya akan datang besok. Arimbi menutup buku sketsanya dan menarik napas dalam. Ia mencoba menetralkan degup jantungnya yang entah kenapa semakin cepat hanya karena mengingat Bagas. Ketukan di pintu membuatnya tersentak. Rim, kamu di dalam. Suara Mahmud terdengar sedikit serak. Iya, Pak. Masuk saja. Mahmud masuk dengan membawa beberapa kunci. Hujan membasahi sebagian bahunya. Ia meletakkan kunci itu di meja. Ada petugas dari kelurahan tadi datang ke rumah. Bapak suruh dia langsung ke bengkel, tapi kayaknya dia kembali ke kantor kelurahan. Arimbi menghentikan gerak tangannya. Petugas kelurahan. Untuk apa? Mahmud menghela napas berat. Duduk di kursi kayu dengan wajah yang tampak lebih tua dari usianya. Surat itu, Rim. Jantung Arimbi seperti berhenti berdetak. Surat pengosongan itu lagi. Mahmud mengangguk pelan. Sepertinya mereka ingin memastikan kita sudah siap pindah bulan depan. Ruangan itu langsung terasa lebih sempit. Sejak 2 minggu lalu, mereka menerima surat dari kelurahan bahwa lahan bengkel akan digunakan untuk proyek pelebaran jalan. Mereka diberi waktu 1 bulan untuk mengosongkan tempat. Surat itu seperti pisau yang menggantung di atas kepala, siap jatuh kapan saja. Bengkel ini sudah berdiri lebih dari 20 tahun, Pak, kata Arimbi. Suaranya bergetar. Kenapa harus sekarang? Karena kita tidak punya kekuatan untuk menolak. Rim, jawab Mahmud lirih. Kita bukan pemilik tanah. Kita hanya penyewa. Arimbi menggigit bibir. Kalau kita pindah, uang kita cukup tidak? Mahmud tersenyum pahit. Untuk kontrak baru, tidak tahu. Untuk beli lahan kecil pun tidak mungkin. Kita harus pilih tempat yang lebih kecil. Mungkin di pasar, atau pinggir gang. Arimbi menatap semua cermin di dinding. Semua kenangannya ada di sana. Semua tawa kecil, tangis diam-diam,
Doa yang ia bisikan saat bengkel sepi. Semua perjuangan untuk tetap bertahan hidup. Semua akan hilang. Namun sebelum ia bisa bicara lebih jauh, pintu bengkel kembali diketuk. Ketukan ini berbeda. Lebih pelan. Lebih ragu. Lebih dikenal. Arimbi. Suara Bagas. Arimbi langsung berdiri. Mahmud menoleh, lalu mengangguk kecil, memberi isyarat agar Arimbi membuka pintu. Ketika pintu terbuka, Bagas berdiri di sana dengan payung hitam besar. Rambutnya sedikit basah, dan aroma hujan terbawa masuk bersama langkahnya. Ia melongo ke dalam dan melihat Mahmud masih duduk. "Maaf saya datang tanpa kabar," katanya sopan. "Tidak apa-apa, Nak," sahut Mahmud. "Masuk saja." Hujannya deras. Bagas masuk, menutup payung, dan menaruhnya di depan pintu. Matanya langsung mencari Arimbi. "Saya ingin lihat sketsanya. Kalau sudah selesai." Arimbi memaksa tersenyum. "Sudah. Saya tinggal merapikan garisnya." Namun Bagas menangkap sesuatu yang berbeda. Mata Arimbi tidak seterang biasanya. Ada kegelisahan yang disembunyikan. Bahkan Mahmud tampak lebih murung dari terakhir ia datang. "Semua baik-baik saja?" tanya Bagas pelan. Arimbi hendak menjawab, tetapi Mahmud berdiri dan menepuk bahu Arimbi. "Bapak ke belakang dulu. Kalian lanjutkan pekerjaan." Arimbi menahan tangan Mahmud sejenak. "Pak." Mahmud tersenyum kecil. "Bicaralah. Kamu perlu teman bicara." Lalu Mahmud menghilang ke belakang bengkel. Keheningan menyelimuti ruangan. Bagas menatap Arimbi dalam. "Ada apa?" Arimbi mengalihkan tatapan. "Tidak ada." "Arimbi." Arimbi menutup matanya sesaat, mencari kekuatan. Ia tahu Bagas akan terus menanyakan hingga ia jujur. Tetapi ia tidak ingin membuat Bagas merasa perlu menolong. Ia tidak ingin terlihat seperti seseorang yang membutuhkan belas kasihan orang kaya. Ia tidak ingin ada jurang antara mereka. Namun hatinya terasa terlalu penuh. Ia duduk perlahan. Tangannya gemetar saat membuka buku sketsa. Ia meletakkan pensil, menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya berkata dengan suara yang hampir bergetar. "Bengkel ini akan digusur, Mas." Bagas terdiam. "Kami dapat surat dari kelurahan," lanjut Arimbi. "Tanah ini akan digunakan untuk proyek pelebaran jalan. Kami diberi waktu 1 bulan untuk pindah. Tapi kami tidak punya cukup uang untuk sewa tempat baru. Tempat sekecil apapun, tetap tidak terjangkau." Bagas perlahan duduk berhadapan dengan Arimbi. "Dan kamu tidak cerita sejak kapan?" Arimbi menunduk. "Karena saya tidak ingin membuat Mas merasa harus membantu." Bagas memejamkan mata sejenak. Ada perasaan asing yang muncul. Perasaan marah. Bukan kepada Arimbi. Bukan kepada dirinya, tetapi kepada keadaan yang tidak adil ini. Bagas mengusap wajahnya dengan tangan. "Kenapa kamu pikir saya akan menganggapmu beban?" Arimbi mengangkat wajahnya sedikit. "Karena kenyataannya begitu. Mas orang kaya. Saya tidak. Dunia Mas jauh lebih besar dari bengkel kecil ini. Dan saya tidak mau menjadi alasan Mas merasa kasihan." Bagas mencondongkan tubuhnya ke depan. Suaranya rendah, tetapi kuat. "Arimbi, saya datang ke sini bukan karena kasihan." Arimbi menatapnya. Kaget. "Saya datang," lanjut Bagas, "karena saya ingin. Karena tempat ini membuat saya merasa hidup. Karena kamu membuat saya melihat dunia dengan cara yang berbeda." Arimbi menahan napas. Bagas melanjutkan. Suaranya kini lebih lembut. "Kalaupun saya ingin membantu, itu bukan karena kamu miskin, tetapi karena kamu berharga." Arimbi langsung menunduk, menutup mulutnya dengan tangan. Ada air yang menggenang di matanya. Tidak, ia tidak menangis karena sedih. Ini perasaan yang lebih rumit. Perasaan di antara takut, lega, dan hangat. Bagas melihat itu, dan hatinya ikut terhimpit. Ia ingin mengusap kepala Arimbi. Ia ingin memeluknya dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Namun ia menahan diri.
Ia tahu Arimbi bukan gadis yang bisa disentuh seenaknya. Ia harus menjaga ruang itu. Aku minta maaf, kata Arimbi pelan. Aku takut. Aku bingung. Aku tidak tahu harus apa. Bagas tersenyum kecil. Kalau begitu, biarkan saya berdiri di samping kamu. Tidak mengambil alih. Tidak memaksakan apa-apa. Hanya berdiri. Di sana. Arimbi menggigit bibirnya, menahan sesuatu yang terasa mengalir deras di dadanya. Mas Bagas, kenapa Mas baik sekali sama aku? Pertanyaan itu menusuk Bagas. Karena ia tidak punya jawaban yang jelas. Ia hanya tahu satu hal. Aku tidak tahu, jawabnya jujur. Aku hanya merasa, kamu pantas mendapatkan lebih dari apa yang dunia berikan saat ini. Arimbi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar pelan. Bagas menatapnya dalam keheningan yang panjang. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia tidak ingin memaksa kenyamanan. Ia hanya menunggu. Menunggu sampai Arimbi siap melihatnya lagi. Ketika Arimbi akhirnya menurunkan tangannya, matanya masih basah. Namun ada cahaya baru di sana. Bukan putus asa, tetapi keberanian kecil yang memulai sesuatu yang besar. Sketsanya ingin Mas lihat sekarang, tanya Arimbi pelan, mencoba menata dirinya. Bagas mengangguk. Iya, tunjukkan. Arimbi membuka halaman sketsa. Garis-garis pensil memenuhi kertas, menunjukkan desain cermin besar dengan bingkai kayu elegan, dihiasi pola lengkung sederhana namun anggun. Bagas memperhatikan detail itu. Lalu tanpa sadar, ia berkata, ini indah. Sama seperti orang yang membuatnya. Arimbi tertegun. Keduanya tidak berkata apa-apa setelah itu. Tidak perlu. Kata-kata Bagas sudah cukup untuk membuat dunia Arimbi sedikit lebih terang hari itu. Dan tanpa mereka sadari, di balik hujan yang turun tanpa henti, sesuatu telah berubah. Tidak hanya bagi Arimbi yang kini berani berharap sedikit lagi, tetapi juga bagi Bagas yang semakin yakin bahwa ia ingin melindungi gadis itu. Bukan karena perempuan itu lemah, tetapi karena dunia terlalu sering kejam pada orang baik. Malam itu, langit tampak berat. Awan gelap menggantung rendah, seolah mengandung sesuatu yang tidak hanya berupa hujan. Bagas duduk di dalam mobil yang ia parkir tidak jauh dari bengkel. Ia sudah berada di sana selama hampir 10 menit, tetapi belum juga turun. Lampu bengkel sudah mati, menandakan Arimbi dan Mahmud pulang lebih awal. Namun Bagas tetap duduk. Jari-jarinya mengetuk ringan kemudi. Ia datang bukan untuk memesan apapun. Bukan untuk melihat progres cermin. Ia datang karena rasa bersalah, juga resah. Keduanya membuat dadanya penuh. Sejak mengetahui bahwa bengkel itu akan digusur, Bagas merasa seperti ada sesuatu yang harus ia lakukan. Ada dorongan dari dalam diri yang terlalu kuat untuk diabaikan. Namun di saat bersamaan, ada ketakutan besar bahwa setiap langkahnya bisa melukai harga diri Arimbi. Ia tahu betul, tidak semua kebaikan diterima sebagai kebaikan. Untuk orang miskin, bantuan sering dianggap utang. Untuk orang kuat, pertolongan sering dianggap merendahkan. Dan bagi seseorang yang menjaga kemandiriannya seperti Arimbi, campur tangan Bagas bisa dianggap ancaman terhadap harga diri. Tetapi Bagas juga tahu satu hal. Ia tidak bisa tinggal diam. Ia menyalakan mesin mobil, lalu mematikan kembali. Ia menahan napas, dan akhirnya memutuskan, besok ia harus bicara. Ia harus bicara jujur, apapun risikonya. Keesokan harinya, hujan berhenti namun udara terasa pekat. Arimbi sedang membersihkan pecahan-pecahan kecil dari bingkai kayu yang baru selesai ia poles ketika suara langkah Bagas terdengar dari pintu. Arimbi. Gadis itu menoleh. Ia mencoba tersenyum, tetapi senyum itu berat. Kedua matanya seperti menyimpan sesuatu yang belum selesai dipikirkan. Mas Bagas datang pagi ini, ujarnya datar. Bagas mengangguk. Aku ingin bicara. Arimbi menelan ludah. Ia tahu percakapan itu akan tiba. Ia tahu Bagas pasti terganggu dengan rahasia tentang penggusuran itu. Namun ia tidak siap mendengar apapun yang mungkin membuatnya merasa kecil, atau semakin takut. Arimbi mengusap tangannya dengan kain lap,
lalu duduk di bangku kayu panjang. Bagas duduk di seberangnya. "Arimbi," Bagas memulai. "Aku pikir panjang semalam." "Mas tidak perlu pikir apa-apa," potong Arimbi cepat. "Ini urusan kami. Mas Bagas tidak punya kewajiban apapun." Bagas memejamkan mata sebentar. "Mungkin tidak punya kewajiban. Tapi aku peduli." Kata itu membuat Arimbi menunduk. "Peduli bukan alasan yang cukup untuk mencampuri hidup orang lain," katanya pelan. Bagas merasakan sesuatu menusuk dadanya. "Jadi kamu tidak ingin aku membantu sama sekali?" Arimbi mengangkat wajahnya perlahan. Matanya berkaca-kaca, bukan karena lemah, tetapi karena ia sedang berusaha keras menjaga harga dirinya tetap utuh. "Bukan begitu," katanya sambil menghela napas berat. "Aku takut. Takut kalau Mas menolong, nanti aku merasa berutang. Takut kalau orang berpikir aku dekat dengan Mas karena ingin uang atau kekuasaan. Takut kalau suatu hari bengkel ini dianggap bertahan karena belas kasihan orang kaya." Bagas menatapnya tanpa berkedip. Kata-kata Arimbi begitu jujur, begitu telanjang, begitu menyakitkan. Tetapi ia mengerti. Karena sejak ia bertemu Arimbi, ia benar-benar melihat gadis itu berdiri di atas kedua kakinya sendiri. "Aku tidak mau membuat Mas Bagas malu," lanjut Arimbi. Suaranya mulai pecah. "Aku tidak mau jadi alasan orang menjelek-jelekan Mas. Aku tidak mau jadi beban siapapun, termasuk Mas." Bagas merasa jantungnya seakan diremas. Ia memegang ujung meja, mencoba tetap tenang. "Arimbi," katanya perlahan, "kamu bukan beban. Kamu jauh dari itu." Arimbi menoleh, tapi ia menahan air matanya mati-matian. "Kalau begitu kenapa Mas ingin membantu begitu jauh?" Bagas terdiam. Tidak ada cara halus untuk mengatakan apa yang sebenarnya ia rasakan. Tidak ada cara lembut untuk mengakui bahwa rasa peduli itu lebih besar dari yang seharusnya ia tunjukkan pada seseorang yang baru ia kenal. Akhirnya ia memilih jalan paling jujur. "Karena aku takut kehilangan kamu." Keheningan langsung turun seperti tirai tebal. Arimbi membeku. Wajahnya memutih. Napasnya goyah. Kalimat itu seperti memukulnya dari arah yang tidak ia duga. Bagas tidak menatapnya. Ia menatap cermin kecil di meja seakan sedang membicarakan sesuatu yang bukan tentangnya sendiri. "Aku tidak tahu kapan tepatnya," lanjutnya. "Mungkin sejak tatapan pertama lewat cermin itu. Mungkin sejak melihat caramu bekerja. Atau sejak aku melihat tanganmu terluka tapi kamu tetap tersenyum. Yang aku tahu, Arimbi, dunia ini terasa lebih ringan ketika aku berada di sini." Arimbi menutup mulut dengan kedua tangannya. Air matanya jatuh satu persatu. Namun bukan air mata sedih. Bukan juga air mata bahagia. Ini air mata seseorang yang tidak pernah menyangka ada orang yang melihat dirinya begitu dalam. Bagas melanjutkan dengan suara yang lebih pelan, hampir seperti bisikan. "Aku ingin membantu bukan karena aku menganggapmu lemah, tapi karena aku ingin berdiri di sebelahmu. Kamu tidak perlu di belakang aku. Kamu tidak perlu di bawah aku. Cukup di samping. Dan aku akan jaga supaya kamu tidak jatuh." Arimbi terisak. "Mas Bagas, jangan bicara seperti itu. Aku tidak pantas mendengar itu semua." "Siapa bilang kamu tidak pantas?" tanya Bagas lembut. "Orang yang bisa melihat kekosongan di mataku lewat pantulan cermin pantas mendapatkan semua kejujuran ini." Arimbi menggeleng berkali-kali. "Aku takut, Mas. Kalau aku mulai percaya, kalau aku mulai berharap, dan semuanya hilang, aku tidak tahu apakah aku bisa menanggungnya." Bagas memahami ketakutan itu. Dunia Arimbi tidak punya ruang untuk kegagalan besar. Tidak punya tempat untuk kecewa yang terlalu dalam. Bagas mendekat selangkah, namun tetap menjaga jarak aman. Ia menatap Arimbi dengan cara yang tidak pernah dilakukan siapapun sebelumnya. "Kalau kamu takut jatuh," ujarnya pelan, "aku akan tetap di sini, menjaga supaya tanahmu tidak runtuh." Arimbi menutup wajah, menangis dalam diam. Bagas menahan keinginannya untuk memeluk gadis itu. Ia tidak ingin menghapus batasan yang Arimbi butuhkan.
Ia hanya duduk menunggu, memberi ruang bagi tangisannya. Setelah beberapa menit, Arimbi mengusap wajahnya, mencoba kembali bicara. "Mas Bagas," suaranya bergetar. "Kalau aku menerima bantuan Mas, aku takut orang akan bilang aku memanfaatkan perasaan Mas." "Biarkan orang bicara," jawab Bagas lembut. Yang mereka lihat hanya permukaan kaca. Mereka tidak tahu apa yang terpantul di hati. Arimbi tersenyum kecil di antara air matanya. Untuk pertama kalinya hari itu, senyum itu terasa lega. Namun sebelum ia sempat membalas apapun, pintu bengkel terbuka. Seorang tetangga berlari masuk sambil membawa kertas. "Rim, Pak Mahmud. Ini perintah pengosongan kedua. Mereka percepat waktunya." Arimbi tertegun. Bagas menatap kertas itu, lalu menatap Arimbi. Dan saat itu ia tahu, waktu mereka hampir habis. Sekarang, ia tidak hanya ingin melindungi Arimbi. Ia harus, tidak dengan memaksa, tidak dengan merendahkan, tetapi dengan keberanian, yang mungkin bisa menyelamatkan segalanya. Hari itu udara terasa berbeda. Angin yang biasanya membawa aroma kayu lembab kini terasa lebih dingin, seolah mencoba memperingatkan sesuatu yang akan berubah. Bengkel kaca kecil yang selama ini menjadi tempat Arimbi dan Mahmud menghabiskan hidup mereka tampak lebih sunyi, lebih kosong, lebih rapuh. Tak ada suara amplas, tak ada denting kaca, tak ada tawa kecil yang biasanya muncul ketika Mahmud memuji sketsa Arimbi. Di atas meja kayu panjang, selembar surat pengosongan kedua tergeletak terbuka. Tulisan tebal di bagian atasnya membuat dada siapapun yang melihatnya serasa diremas. Waktu tersisa, 2 minggu. 2 minggu untuk mengosongkan bengkel. 2 minggu untuk mengemas semua kenangan. 2 minggu untuk menutup pintu yang telah melindungi mereka selama lebih dari 20 tahun. Mahmud duduk di kursi dengan tatapan kosong, seperti seseorang yang dipaksa berpisah dengan anaknya sendiri. Arimbi berdiri di dekat jendela, memegang pinggiran apron kerjanya yang sudah lusuh. Napasnya tak teratur, tangannya gemetar. Bagas berdiri di tengah ruangan, memandangi keduanya, lalu memandangi surat itu lagi. Ada sesuatu yang menyala di dalam dirinya. Bukan amarah, bukan kasihan, tetapi tekad. Tekad yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya untuk sesuatu yang bukan bisnis, bukan ambisi, bukan keuntungan. Tekad untuk melindungi seseorang yang telah menjadi bagian dari kehidupannya tanpa ia sadari. Mahmud mengusap wajahnya. "Kalau kita pindah ke tempat baru, kira-kira di mana kita bisa bayar sewanya?" Arimbi mengepalkan tangannya. "Kita cari tempat yang lebih kecil, Pak. Kita bisa mulai dari nol lagi." "Sewa tempat kecil pun tidak mungkin, Rim." Suara Mahmud pecah. "Uang kita tidak cukup. Kita bisa kerja di rumah, tapi tidak semua pelanggan mau datang ke gang sempit." Arimbi menahan napas, mencoba tidak menangis. Ia tahu ayah angkatnya sudah mencoba kuat selama ini. Ia tahu semua pilihan tampak tertutup. Bagas melangkah maju, mencoba tenang. "Pak Mahmud, Arimbi, izinkan saya bicara." Mahmud menatap Bagas pelan. "Nak Bagas, kami tidak ingin merepotkanmu." "Ini bukan soal repot," jawab Bagas. "Ini soal keadilan." Arimbi menggeleng cepat. "Mas Bagas, tolong, jangan. Aku tidak mau orang bilang bengkel ini bertahan karena bantuan orang kaya. Aku tidak mau Mas mengeluarkan uang untuk sesuatu yang seharusnya bukan tanggung jawab Mas." Bagas memejamkan mata sejenak. Ia mengatur napasnya, lalu membuka mata kembali dengan tatapan yang begitu lembut sehingga Arimbi langsung terdiam. "Aku tidak melakukan ini karena aku merasa bertanggung jawab," katanya perlahan. "Aku melakukan ini karena aku ingin kamu tetap punya tempat untuk berdiri." Arimbi menunduk. Ia menggigit bibir bawahnya keras-keras, mencoba menahan emosi yang naik seperti gelombang besar. Bagas melanjutkan, suara rendahnya menggema di bengkel kecil itu. "Aku tidak akan membeli bengkel ini. Aku tidak akan mengambil alih. Aku tidak akan memaksakan apapun. Tapi..." Ia menatap mereka bergantian. "Aku akan menyewa tempat baru atas nama bengkel ini.
Tempat yang lebih aman. Lebih layak. Tanpa mencantumkan namaku dimanapun. Arimbi terkejut. Mahmud menelan ludah. Dan aku tidak meminta imbalan apapun. Lanjut Bagas. Aku hanya ingin kalian bisa terus bekerja seperti biasa. Tanpa takut. Tanpa harus kehilangan segalanya. Arimbi memejamkan mata. Air matanya akhirnya jatuh. Kenapa Mas melakukan semua ini? Untuk orang seperti aku. Bagas tersenyum kecil. Tidak sombong. Tidak menuntut. Hanya tulus. Karena kamu mengajarkan aku sesuatu yang tidak pernah aku dapatkan dari hidup yang besar dan mewah. Arimbi mengangkat wajahnya dengan perlahan. Kamu mengajarkan aku, Bagas berbisik, bahwa hal paling berharga dalam hidup ini, bukan yang terlihat megah, tetapi yang jujur. Arimbi tidak bisa menahan tangisnya lagi. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Bagas menunggu, memberi waktu, memberi ruang. Mahmud menatap Bagas dengan mata yang perlahan berkaca-kaca. Nak, kamu sudah membuat bengkel kecil ini berarti. Bagas menunduk hormat. Saya hanya ingin menjaganya tetap hidup, Pak. Ketika Arimbi akhirnya menurunkan tangannya, wajahnya basah oleh air mata, tetapi matanya memiliki cahaya baru. Kalau Mas melakukan semua itu. Ia berhenti sejenak, mengatur napas. Aku tidak mau menerimanya sebagai belas kasihan. Bagas mengangguk. Aku mengerti. Aku hanya mau menerimanya. Kalau Mas mau jujur tentang satu hal. Arimbi menatapnya dengan mata berani yang tidak pernah Bagas lihat sebelumnya. Jujur tentang apa? Tanya Bagas, suaranya melembut. Arimbi menarik napas dalam, lalu berkata pelan tetapi jelas. Apa benar? Mas melakukan semua ini karena Mas peduli padaku bukan pada bengkel ini. Keheningan turun. 1 detik, 2 detik, 5 detik. Bagas mendekat. Mengambil satu langkah demi satu langkah. Tanpa menyentuh, tanpa memaksa. Hanya mendekat cukup hingga ia bisa menatap Arimbi tepat di mata. Arimbi, katanya. Dan nama itu terdengar seperti sesuatu yang sangat berharga. Aku melakukan semua ini karena aku jatuh cinta padamu. Arimbi terbelalak. Mahmud menutup mulutnya pelan. Bagas tidak berhenti. Ia sudah menahan kata-kata itu terlalu lama. Aku jatuh cinta padamu sejak tatapan pertama lewat pantulan cermin itu. Ujarnya lirih. Tatapan yang membuatku merasa, untuk pertama kalinya dalam hidup, aku tidak sendirian. Arimbi menatap Bagas lama. Sangat lama. Hujan rintik-rintik mulai terdengar lagi di luar. Waktu seakan berhenti. Bagas menelan ludah. Aku tidak meminta kamu membalas perasaan itu sekarang. Atau besok. Atau nanti. Aku hanya ingin kamu tahu alasan sebenarnya. Agar kamu tidak lagi takut mengira bahwa apa yang aku lakukan berasal dari kasihan. Arimbi mengambil langkah kecil mendekat. Begitu dekat hingga Bagas bisa melihat bayangan dirinya di mata gadis itu. Seperti pantulan kecil yang penuh kehidupan. Mas Bagas, bisik Arimbi, suaranya retak. Kalau aku bilang, aku juga takut jatuh cinta. Apa yang Mas lakukan? Bagas tersenyum. Senyum yang hanya muncul ketika ia bicara pada seseorang yang benar-benar ia sayangi. Mahmud menghapus air matanya sendiri sambil memandang keduanya dengan bangga. Hujan di luar berubah lebih pelan, seolah ikut merayakan. Dan untuk pertama kalinya sejak ancaman penggusuran itu datang, bengkel kecil itu terasa hidup kembali. Tidak karena bangunannya, tetapi karena dua hati yang akhirnya berani berkata jujur. Dan di antara cermin-cermin yang memantulkan ribuan gambar, satu pantulan baru lahir. Pantulan Bagas dan Arimbi. Bukan lagi lewat kebetulan. Bukan lagi lewat cermin tua yang hampir jatuh. Namun lewat keberanian untuk saling melihat, tanpa pantulan apapun. Musim hujan sudah berakhir saat kehidupan baru mulai tumbuh bagi Bagas dan Arimbi. Bengkel kaca kecil yang dulu hampir runtuh kini telah berpindah ke tempat yang lebih layak. Sebuah ruko sederhana yang disewa atas nama Mahmud. Tidak ada yang tahu siapa yang sebenarnya menanggung biaya sewa itu. Tidak ada yang bertanya. Dan Bagas tidak pernah meminta siapapun untuk tahu. Baginya,
Yang penting adalah Arimbi dan Mahmud punya tempat untuk melanjutkan hidup mereka tanpa harus berpindah-pindah atau terus hidup dalam ketakutan akan penggusuran berikutnya. Hubungan Bagas dan Arimbi berkembang seperti cermin yang dipoles perlahan, bersih dari goresan, namun tetap memantulkan setiap sisi kehidupan apa adanya. Tidak ada yang terburu, tidak ada yang dipaksa. Bagas selalu memastikan bahwa setiap langkah yang mereka ambil adalah langkah yang Arimbi inginkan juga. Arimbi perlahan membuka dirinya, membiarkan Bagas melihat segala kekuatannya, sekaligus rapuhnya. Bagas pun belajar banyak hal. Ia belajar bahwa cinta tidak selalu terlihat megah. Terkadang cinta justru hadir dalam hal yang paling kecil, dalam cara Arimbi menunduk malu saat dipuji, dalam cara Bagas membantu membersihkan serpihan kaca tanpa mengeluh, dalam hening yang tidak terasa canggung saat mereka duduk berdua di bengkel sore hari. Sampai akhirnya, tibalah hari ketika Bagas menyadari bahwa hatinya tidak lagi miliknya sendiri. Ia ingin membawa Arimbi ke dalam dunianya, bukan sebagai bagian kecil, tetapi sebagai seseorang yang berdiri di sisi kirinya. Bukan di belakang, bukan di bawah, tetapi sejajar. Ia ingin melamarnya. Bagas menghabiskan 2 minggu menyiapkan semuanya tanpa sepengetahuan Arimbi. Ia meminta izin pada Mahmud terlebih dahulu. Ketika Bagas menjelaskan niatnya, Mahmud hanya menatapnya lama, mata tuanya berkaca-kaca. "Nak Bagas," ucap Mahmud dengan suara bergetar. "Arimbi anak yang kuat, anak yang baik. Dia tidak pernah meminta apa-apa, tidak pernah menyusahkan siapapun. Kalau kamu sungguh-sungguh, kamu akan membuat hidupnya jauh lebih ringan. Aku hanya mohon satu hal, cintai dia dengan jujur." Bagas menggenggam tangan Mahmud. "Itu janji saya, Pak." Lamaran itu Bagas rencanakan bukan di hotel mewah atau restoran mahal. Ia tahu Arimbi tidak akan nyaman di sana. Ia memilih tempat yang jauh lebih bermakna, bengkel lama yang sudah kosong. Tempat pertama kali tatapan mereka bertemu lewat pantulan cermin tua. Bagas meminta izin kelurahan untuk menggunakan tempat itu 1 hari. Mereka mengerti. Mungkin karena Bagas menjelaskan bahwa tempat itu menyimpan sejarah penting dalam hidup 2 orang. Ketika hari itu tiba, Arimbi datang ke lokasi karena Mahmud memintanya mengambil sesuatu yang tertinggal. Ia membuka pintu bengkel perlahan. Hatinya berdebar tidak tahu kenapa. Ruangan itu gelap. Namun ketika ia menyalakan lampu, Arimbi terkejut. Cermin besar yang dulu hampir jatuh kini berdiri kokoh di tengah ruangan. Namun ada sesuatu yang berbeda. Di permukaan cermin itu, ukiran tipis di bingkai terlihat baru. Lembut, elegan, mirip pola cermin yang ia buat untuk Bagas, tetapi lebih sederhana. Lebih personal. Di lantai, butir-butir kelopak mawar putih ditaburkan membentuk satu jalur yang mengarah ke depan cermin. Arimbi melangkah perlahan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ketika ia berdiri di depan cermin, ia melihat pantulannya sendiri. Tapi beberapa detik kemudian, Bagas muncul di baliknya, berdiri tepat di belakangnya. Arimbi menoleh. Bagas tersenyum lembut, penuh ketegasan dan kehangatan yang hanya muncul ketika seseorang benar-benar yakin dengan langkah hidupnya. "Mas," ucap Arimbi, hampir tidak bersuara. Bagas maju selangkah, berdiri di sisi Arimbi. "Hari pertama aku melihat kamu di cermin ini, aku melihat seseorang yang membuat dunia aku berhenti sejenak." Arimbi menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. "Dan sejak hari itu," lanjut Bagas, "aku tidak bisa berhenti melihat masa depanku bersamamu." Bagas berlutut perlahan. Arimbi menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata mulai mengalir. Di tangan Bagas, sebuah kotak kecil terbuka, menampilkan cincin sederhana dengan permata bening kecil di tengahnya. Tidak mencolok, tetapi indah dengan caranya sendiri. Sama seperti Arimbi. "Arimbi," suara Bagas gemetar, namun penuh keyakinan. "Kamu adalah pantulan terindah dari hidupku. Kamu membuat aku melihat apa itu tenang, apa itu pulang, dan apa itu cinta yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Maukah kamu menikah denganku?" Air mata Arimbi jatuh deras. Ia mengangguk sambil menahan napas. "Iya, Mas."
Aku mau. Bagas berdiri dan memakaikan cincin itu di jari manis Arimbi. Keduanya berpelukan dalam keheningan yang paling indah. Pelukan yang tidak butuh kata-kata untuk menjelaskan bahwa dua hati telah bersatu. Cermin itu menjadi saksi. Pantulan yang dulu mempertemukan kini memantulkan awal baru. Pernikahan mereka sederhana, namun hangat. Tidak ada pesta besar. Tidak ada dekorasi berlebihan. Hanya keluarga, sahabat dekat, dan beberapa tetangga yang ikut merayakan kebahagiaan itu. Arimbi tampil anggun dengan kebaya putih sederhana. Bagas mengenakan beskap krem yang serasi. Ketika ijab kabul diucapkan, suara Bagas mantap, tanpa jeda, tanpa ragu. Arimbi menangis bahagia. Mahmud memeluk keduanya lama. Jagalah satu sama lain. Jangan biarkan dunia luar masuk terlalu jauh. Setelah menikah, Arimbi tidak tinggal di rumah mewah Bagas. Bagas tahu Arimbi tidak akan nyaman. Sebaliknya, mereka merenovasi rumah kecil di dekat bengkel baru, membuatnya hangat dan indah tanpa mengubah kesederhanaannya. Bagas sering membantu di bengkel. Tidak sempurna. Tidak terampil. Bahkan ia sering memotong kaca terlalu miring. Tetapi setiap kali ia gagal, Arimbi tertawa dan mengajari ulang dengan sabar. Rumah tangga mereka berjalan dengan cerita sederhana yang indah. Sarapan bersama di meja kecil, berjalan ke bengkel berdua. Bagas mencuci cermin sambil memprotes betapa cepatnya kaca jadi kotor. Arimbi tersenyum sambil memperbaiki bingkai. Cinta mereka tumbuh seperti kaca yang dipoles terus-menerus. Jernih, kuat, memantulkan cahaya dari segala arah. Setahun setelah menikah, lahirlah seorang bayi perempuan. Bagas menangis ketika mendengar tangisan pertama anak mereka. Arimbi tersenyum bahagia meski tubuhnya masih lemah. Bagas menggendong bayinya dengan hati-hati. Namanya apa? Tanya Arimbi pelan. Bagas menatap bayinya dengan mata berbinar. Aruya, katanya. Karena dia lahir dari cinta yang memantulkan kita kembali satu sama lain. Arimbi tertawa pelan, lalu mengangguk. Indah sekali. Aruya tumbuh menjadi bayi ceria, suka tertawa, suka memegang permukaan cermin dan melihat pantulan wajahnya sendiri. Setiap kali ia melakukan itu, Bagas berkata, dia pasti mewarisi kesukaan ibunya. Bagas sering membantu di bengkel. Tidak sempurna. Tidak terampil. Bahkan ia sering memotong kaca terlalu miring. Tetapi setiap kali ia gagal, Arimbi tertawa dan mengajari ulang dengan sabar. Rumah tangga mereka berjalan dengan cerita sederhana yang indah. Sarapan bersama di meja kecil. Berjalan ke bengkel berdua. Bagas mencuci cermin sambil memprotes betapa cepatnya kaca jadi kotor. Arimbi tersenyum sambil memperbaiki bingkai. Cinta mereka tumbuh seperti kaca yang dipoles terus-menerus. Jernih, kuat, memantulkan cahaya dari segala arah. Setahun setelah menikah, lahirlah seorang bayi perempuan. Bagas menangis ketika mendengar tangisan pertama anak mereka. Arimbi tersenyum bahagia meski tubuhnya masih lemah. Bagas menggendong bayinya dengan hati-hati. Namanya apa? Tanya Arimbi pelan. Bagas menatap bayinya dengan mata berbinar. Aruya, katanya. Karena dia lahir dari cinta yang memantulkan kita kembali satu sama lain. Arimbi tertawa pelan, lalu mengangguk. Indah sekali. Aruya tumbuh menjadi bayi ceria, suka tertawa, suka memegang permukaan cermin dan melihat pantulan wajahnya sendiri. Setiap kali ia melakukan itu, Bagas berkata, dia pasti mewarisi kesukaan ibunya. Arimbi tersenyum, memandang dua orang yang kini menjadi pusat hidupnya. Bengkel baru mereka berkembang pesat. Pelanggan datang bukan hanya karena kualitas, tetapi karena kehangatan pelayanan mereka. Orang-orang merasa betah. Mereka tahu bahwa setiap cermin di sana dibuat dengan cinta. Bagas tetap bekerja sebagai pemimpin perusahaan ekspedisi, tetapi kini ia pulang bukan ke rumah kosong, melainkan ke rumah kecil penuh cahaya tempat Arimbi dan Aruya menunggunya di depan pintu. Setiap malam, sebelum tidur, Bagas selalu melihat Arimbi yang memeluk Aruya. Lalu ia mengucap syukur. Karena hidupnya dipantulkan kembali oleh gadis yang dulu ia temukan lewat pantulan cermin.
Dan pantulan itu kini menjadi kenyataan yang selamanya ia jaga.